Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa lagi bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita kuat, kita sehat, itu juga karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdiri bersama, kita mau angkat kitab suci kita dan kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri, kita bersama-sama belajar dengan tema kita baca, ucapkan bersama 2, 3. Jangan merasa kuat. Baik, kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama 2, 3. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti. Terus, ayat 37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Amin. Silakan dulu. Saya akan mengajak saudara kembali memperhatikan pada kalimat ini. Jadi ketika Yesus berkata, ya, bahwa engkau tidak dapat mengikut aku sekarang Petrus. Ini jawaban Petrus, saudara. Dia bilang apa? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah, ini orang yang merasa kuat seperti ini, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Aku akan memberikan apa katanya? Nyawaku bagimu. Dan Tuhan bilang berikutnya, nyawamu, kata Yesus gini, nyawamu akan kau berikan bagiku. Itu Tuhan seakan-akan tidak percaya dengan perkataan siapa? Petrus. Harusnya kalau itu perkataan yang dapat dipercaya, perkataan yang dapat meyakinkan Tuhan, maka ketika Petrus berkata, nyawaku akan aku berikan bagimu, Yesus bilang gini, terima kasih Petrus. Amin. Harusnya Yesus menyambut, terima kasih Petrus karena engkau memberikan nyawamu kepadaku. Tapi Tuhan bilang gini, sepertinya Tuhan kaget dan dia berkata, nyawamu akan kau berikan bagiku. Haleluya. Adakah di antara kita yang mau memberikan nyawanya, nyawa saudara untuk Tuhan? Ada? Halo? Mau tidak memberikan nyawamu untuk Tuhan? Halo? Ini Petrus berkata, dia berkata, nyawaku akan kuberikan bagimu. Tapi Tuhan melihat perkataan itu tidak kuat, bukan dari hatinya, dan itu hanya lip service mungkin. Sehingga dia berkata, apakah nyawamu akan kau berikan bagiku Petrus? Baru Tuhan kalimat berikutnya dikatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal berapa kali? 3 kali. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bayangkan nih, orang yang berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu Tuhan. Dan sebelum ayam berkokok, Tuhan berkata, engkau menyangkal aku berapa kali? 3 kali.
Ya sebenarnya Tuhan tidak meminta nyawa saudara untuk dia. Amin. Amin. Dia tidak minta nyawamu untuk dia. Tidak. Dia saja yang mati untuk kita. Kita tidak perlu mati untuk Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dibela. Katakan amin. Anda tidak perlu berteriak-teriak membela Tuhan. Tidak. Tuhan itu yang membela kita. Tuhan yang membackup kita. Tuhan yang menolong kita. Anda tidak perlu jadi pahlawan untuk Tuhan. Tidak. Tuhan itu pahlawan kita. Amin. Dialah yang berjuang untuk kita. Dialah yang memberi kemenangan untuk kita. Bahkan dia berkata, kamu nonton aja. Aku yang berperang untuk kamu. Tapi ada orang yang sok hebat, merasa kuat, dan dia namanya Petrus. Sebenarnya muridnya lain juga berkata demikian, bahwa aku akan memberikan nyawaku bagimu. Dan perkataan itu tidak membuat Tuhan yakin akan perkataannya Petrus. Tuhan mengutip ulang, dia berkata, nyawamu akan kau berikan bagiku. Benarkah itu Petrus? Hanya tidak ditulis ya. Benarkah itu Petrus? Dan Tuhan berkata, kamu akan menyangkal aku? Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal aku. Saya coba lihat di Markus, Injil Markus, ayat yang paralel dengan tadi. Tolong dibacakan ya. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai 31. Markus 14 ayat 26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang. Kamu semua akan tergoncang imanmu. Perhatikan perkataan itu. Terus. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendangungi kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama. Perhatikan saudara, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. aku tak akan menyangkal engkau. Sebab yang lain pun berkata, semua yang lain pun berkata demikian juga. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, ayo ucapkan lagi 2, 3. Jangan merasa kuat. Ini perkataan Tuhan. Mana tadi? Ya. Perkataan Tuhan sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga. Katanya apa? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Diawali, didahului dulu dengan ini ya. Perkataan Tuhan ini. Kamu semua akan apa? Saya, kalau Tuhan yang berkata, saya percaya perkataannya Tuhan. Amin. Jadi kalau dia bilang ini, kamu semua akan apa? Saudara percaya enggak? Halo? Kalau dia ngomong kita, dia ada di tengah-tengah kita dan dia berkata, kamu semua akan tergoncang imanmu. Saudara percaya enggak itu perkataannya Tuhan? Atau saudara masuk seperti Petrus? Oh Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Apakah kita mau seperti Petrus itu? Atau kita mempercayai perkataan Tuhan yang berkata kamu semua akan tergoncang imanmu, dan kita berkata tolong kami Tuhan supaya kami tidak tergoncang imannya? Harusnya itu kita ucapkan. Jangan kita merasa kuat. Petrus berkata, kamu biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Dan kita membaca lagi ketika Yesus berkata, sesungguhnya, waktu dia berkata begitu, Tuhan ulangi lagi, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Diulangi lagi. Petrus, dengar, sebelum ayam berkokok
Dalam Markus disebutkan berapa kali ayat yang berkokok? 2 kali. Engkau telah menyangkal aku. Lihat lagi jawaban Petrus. Orang yang merasa kuat, lihat di jawabannya. Dia jawab apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Itu Yesus masih baik loh. Dia masih mau dengar perkataannya Petrus. Harusnya Yesus berkata gini, iya kan? Waktu dia ngomong gitu, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Lalu Tuhan jawab ini, iya enggak? Tapi Tuhan enggak, dia mau dengar Petrus ngomong apa ini? Omonganmu itu apa Petrus? Omonganmu itu bisa enggak dipertanggungjawabkan? Perkataanmu itu perkataan ya dan amin atau tidak? Atau lip service saja? Kamu ingin menyenangkan hatiku? Semua yang lain pun melu-melu berkata seperti itu. Berarti sama ya perkataannya ya? Sekalipun aku juga Tuhan harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tuhan bilang pret kami. Iya. Jadi jangan merasa apa? Kuat. Apa orang di sebelahmu? Jangan merasa kuat. Jangan merasa kuat. Oke, Bob, ojo merasa kuat, Bob. Amin. Amin. Karena Tuhan tahu siapa kita, bagaimana kita, kondisi kita, dia kenal. Tuhan tidak asal ngomong. Perkataannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi waktu dia berkata, kamu semua akan tergoncang imanmu, itu pasti terjadi. Amin. Kamu akan menyangkal aku Petrus. Harusnya Petrus sedih. Sebelum dia menyangkal, Tuhan, aduh Tuhan ampuni aku. Aku sudah berkata sombong. Kan harusnya begitu ya. Aku udah merasa apa? Kuat. Saya sudah merasa kuat. Saudara, jadi jangan merasa apa? Kita ucapkan, siapa kita sehingga kita merasa kuat. Bila merasa, siapa lu? Kok merasa kuat? Ya kan, siapa kita sehingga kita merasa apa? Kuat. Kita ini penuh dengan apa? Kekurangan. Kita juga tidak stabil. Lihat itu Petrus itu. Dan mudah apa? Tergoyahkan. Kita penuh dengan kekurangan, kelemahan. Kita tidak stabil. Hari ini kita berkata A, besok bisa berubah jadi apa? B. Hari ini kita berkata saya ikut Yesus. Apapun yang terjadi, meskipun menderita, datang ancaman, goyang kita. Goyang kita. Kita mulai ketakutan, tidak stabil, mudah tergoyahkan, penuh dengan kekurangan. Didatangilah Petrus oleh orang-orang ini. Kamu kan salah satu muridnya. Kamu juga lihat bahasamu sama. Kamu kan mengikut Yesus ini. Kamu adalah muridnya. Di mana perkataan Petrus yang berkata, aku sekali-kali tidak akan apa? Menyangkal engkau. Aku siap mati bersama-sama dengan Tuhan. Aku rela mati bersama dengan Tuhan. Di mana perkataanmu Petrus? Ketika kau ditanya oleh orang-orang ini, kamu kan salah satu pengikutnya. Ini belum tentara yang tanya, belum pasukan Romawi, belum diancam dengan pedang, belum diancam dengan macam-macam senjata gitu. Baru ditanya, kamu salah satu muridnya. Bayangkan itu saudara. Bagaimana kalau sudah dipasang celurit di lehernya dan dia berkata, kamu kan muridnya. Kira-kira Petrus bilang apa? Halo? Sopo Yesus? Kamu salah orang. Aku bukan pengikut Yesus. Aku bukan murid Yesus. Aku udah kenal dia. Orang tuku aku karo Yesus. Mungkin begitu jawabannya saudara. Ini baru ditanya, dan yang tanya ada perempuan, ada orang tua, ada anak-anak juga tanya dia. Dan dia sudah berkata, bukan, aku bukan apa? Muridnya. Dan saudara-saudara, ketika dia berkata demikian, ayam itu apa? Ayamnya berkokok dulu toh? Atau dia menyangkal dulu? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal 3 kali. Sesudah dia berkata demikian,
Kok heran juga kok ada ayam di sini? Itu ayamnya siapa? Hah? Ayamnya siapa? Tiba-tiba kok ada ayam juga di sini. Dan ayam jago ini langsung berkokok. Izin Petrus ini, malu dia. Malu dengan perkataannya, malu dengan Tuhannya. Yang berkata, aku sekali-kali tidak akan apa? Tergoncang imanku. Aku tidak akan menyangkal Tuhan. Aku siap mati bersama-sama dengan Tuhan. Mereka semua juga yang lain berkata, iya kami juga Tuhan, siap mati bersama-sama dengan Kau. Saudara tahu, waktu Yesus disalib tidak ada satu muridnya yang ada dekat Yesus. Mereka kemana? Kabur semua. Kabur semua. Di mana mereka? Bagaimana perkataan mereka? Yang berkata, aku siap mati bersama-sama dengan Tuhan. Di mana mereka? Baru ditanya aja sudah tak berdaya. Bayangkan tuh. Jadi saudara jangan merasa apa? Kuat. Ya, jika kita merasa kuat, perhatikan. Jika kita merasa kuat, ini ancaman kejatuhan menanti di depan kita. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 bersama, kita ucapkan ayat 12. Mulai. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Orang yang merasa kuat, jika kita merasa kuat, ini lihat, ada ancaman mendekati kita. Ancaman apa? Ancaman kejatuhan. Ancaman kejatuhan menanti kita di depan kita. Kalau kita merasa apa? Kuat. Jadi jangan pernah merasa kuat. Paulus yang hebat pun dia tidak merasa kuat, enggak. Justru dia berkata, dalam kelemahan aku melihat kuasa Tuhan. Amin. Dalam kelemahan aku nih, aku justru melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Aku melihat mujizatnya Tuhan terjadi. Justru dalam kelemahan dia bilang, aku kuat. Tapi kalau Paulus merasa kuat, ini dia tulis surat ini. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi jangan merasa kuat supaya engkau, saudara dan saya tidak apa? Jatuh. Ya, supaya kita tidak jatuh. Hati-hatilah. Siapa yang merasa kuat? Siapa yang merasa menyangka dirinya tegak berdiri? Orang yang tegak berdiri kan kuat kan? Hati-hatilah kata Tuhan. Makanya hati-hati, jangan menjadi orang yang sombong dalam kerohanian. Merasa lebih rohani dari orang lain. Hati-hatilah. Kata Tuhan, hati-hatilah. Kamu sedang diancam nih. Ancaman sedang mendekati engkau. Ancaman kejatuhan ada di depan matamu. Kalau kita merasa apa? Kuat. Lihat ini Petrus. Waktu dia merasa kuat itu, ancaman ini mendekati dia. Ancaman apa? Kejatuhan. Menanti di depan dia. Dan ketika dia ditanya, betul, dia terjatuh. Dan dia berani menyangkal Tuhannya. Berani dia berkata, aku tidak kenal dia. Bayangkan itu. Sedih gak Tuhan? Dilirik aja sama Tuhan. Lirikannya Tuhan itu gini. Prek mbok. Ya, prek kan? Petrus tidak berani dia lihat Tuhan. Tidak berani dengan ucapannya. Hati-hati ya dengan ucapan saudara, amin. Ucapan saudara harus bisa diapa? Dipertanggungjawabkan. Belajar menjadi orang yang konsisten. Padahal kita manusia itu, tadi saya berkata, kita ini tidak stabil, labil kita. Gampang tergoyahkan. Iya benar, gampang tergoyahkan. Ya, jangan merasa apa? Kuat. Kalau kita merasa kuat, inilah yang terjadi. Andaikan Tuhan benar-benar bisa berkata, dia akan bersuara gini. Petrus, mana perkataanmu? Yang katanya mau mati bersama aku. Mana perkataanmu? Yang kamu berkata, biar mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Petrus, di mana perkataanmu itu? Dan yang kita dapat percaya perkataannya Tuhan, amin. Bukan perkataannya Petrus. Makanya jadilah pengikut Tuhan Yesus yang dapat dipercaya, amin. Amin. Pendeta bisa juga jatuh. Pendeta bisa juga salah, berdosa. Pendeta juga penuh dengan apa? Kekurangan, kelemahan, stabil, tidak stabil juga, mudah digoyahkan juga.
Ya, jangan merasa kuat, sebab kalau kita merasa kuat ini sedang menantikan kita. Nah, saudara, apalagi Bapak Ibu, jangan merasa kuat. Kenapa? Kekuatan kita itu sangat apa? Terbatas. Ya, coba kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Bersama-sama kita ucapkan. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan mulia. Kekuatan manusia ada batasnya enggak? Halo? Ada batasnya. Kalau ada batasnya, karena itu jangan merasa apa? Kuat. Jangan pernah merasa kuat. Pencobaan yang kamu alami katanya biasa. Kenapa? Karena tidak melebihi kekuatanmu. Kalau ada pencobaan yang lebih kuat, pencobaannya luar biasa, sudah pasti kita tidak mampu, karena kita kekuatannya apa? Terbatas. Kekuatan kita itu sangat terbatas. Dan dia berkata lagi, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Dia tahu kita kekuatannya terbatas. Dia tidak akan memberikan pencobaan, tantangan, ujian, rintangan melebihi dari apa? Melampaui apa? Karena kita terbatas. Bilang lagi orang di sebelahmu, kekuatanmu terbatas. Jangan merasa kuat. Amin. 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 Jangan tepuk dadamu dan merasa aku hebat. Enggak. Engkau manusia yang rapuh, manusia yang penuh kekurangan, penuh kelemahan, manusia yang tidak stabil, manusia yang mudah digoyahkan. Dan ini contohnya Petrus. Ini murid Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, tapi ternyata dia goyah, dia jatuh, dia tidak stabil, dan dia menyangkal Tuhannya. Waktu ayam ini berkokok, baru dia sedih. Benar ya apa yang Tuhan katakan. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Amin. Kalau dia bilang kamu semua akan tergoncang iman, artinya benar, kamu akan tergoncang iman. Pasti udah. Tinggal kita menyikapi, Tuhan bagaimana supaya kami tidak apa? Tergoncang. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Begitu harusnya, bukan sok gagah-gagahan, merasa hebat, merasa kuat, dan berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan apa? Tergoncang imanku. Jangan Bapak Ibu. Saya sudah tunjukkan siapa si manusia itu. Kalau saudara baca di Mazmur, di suratnya Yakobus, manusia itu saudara tahu seperti bunga rumput. Hari ini kita bisa lihat tumbuh dengan indahnya, tapi besok dia akan apa? Mati. Manusia digambarkan di surat Yakobus, kita seperti melihat uap. Kelihatan uap itu, tapi sebentar lagi apa? Hilang. Itulah manusia. Manusia itu hina, tidak punya apa-apa yang dapat dibanggakan. Tidak ada yang bisa apa? Dibanggakan. Kita hanya dibuat kata Tuhan dari apa? Tanah liat itu. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan. Makanya jangan pernah merasa apa? Kuat. Kekuatan kita sangat terbatas. Kekuatanmu, kekuatanku sangat terbatas. Ya, kekuatan saudara, kekuatan kita sangat terbatas. Berikutnya gini. Jika kita kuat, bukan karena kita yang kuat. Amin. Tapi karena Tuhan yang memberikan apa? Kekuatan. Ucapkan bersama 2, 3. Jika kita kuat, bukan karena kita yang kuat, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ganti kata saya. 2, 3. Jika saya kuat, bukan karena saya yang kuat, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada saya. Amin. Ya memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita diberi kekuatan Tuhan untuk menanggung masalah-masalah yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Tuhan berikan kekuatan. Tapi jangan lupa, bukan karena saudara kuat, katakan amin, tetapi karena Tuhan yang memberikan apa? Kekuatan. Kita baca Filipi 4 ayat 13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengarkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa?
Di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Tuhan. Terus apa yang dilakukan Tuhan? Memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Dia memberikan kekuatan kepadaku. Dia yang memberikan kemenangan kepadaku untuk melewati semua masalah kehidupan di depan. Amin. Untuk menghancurkan gunung-gunung yang tinggi, tembok-tembok yang tinggi, penghambat-penghambat di depan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus. Maka aku dapat menanggung semuanya itu. Amin. Di dalam Dia, bukan di dalam hidupmu, tapi di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Haleluya. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita menghadapi badai hidup, bahtera rumah tangga kita digoyang dengan bermacam-macam persoalan, dan saudara tetap bisa berdiri tegak. Saudara tetap bisa melewati badai itu. Dengar ya, bukan karena saudara. Amin. Karena ada siapa di situ? Ada Tuhan yang menolongmu. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Iya, ada Tuhan yang menopangmu. Segala perkara, kata Paulus, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan. Powerful. Tuhan menolong kita. Kekuatan penuh. Dia menolong saudara dan saya. Dan Dia tahu engkau dan saya tidak berdaya menghadapi persoalan-persoalan itu. Kalau bukan Dia, udah. Paulus berkata, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada hari ini karena anugerah-Mu. Aku bisa berjalan hari ini karena anugerah-Mu. Aku bisa menjalankan usahaku hari ini karena anugerah-Mu. Aku bisa bekerja karena anugerah-Mu. Semua yang ada dalam hidupku semuanya karena anugerah-Mu. Karena Engkau-lah yang memberikan kekuatan di dalam aku. Sehingga satu persatu aku lewati persoalan itu. Amin. Amin. Saya tahu kita punya tantangan ke depan, banyak masalah-masalah. Hari ini kalau kita ada di dalam rumahnya, kita bersama-sama memuji, menyembah Dia, mendengar firman-Nya. Anugerah Tuhan ada dalam hidupmu. Membuat engkau datang kepada Dia. Jangan punya kelakuan seperti Petrus, dengan merasa hebat, merasa kuat, padahal terbukti dia tidak kuat. Petrus kuat nggak? Tidak. Anginnya besar deh, anginnya? Tidak. Hanya ditanya, kamu muridnya? Cuma gitu toh. Badai itu besar nggak? Enggak. Badainya seperti gunung yang tinggi besar gitu? Enggak. Cuma ditanya. Yang tanya siapa? Bukan tentara Romawi. Bukan. Yang tanya orang-orang biasa. Kamu kan salah satu muridnya. Cuma ditanya gitu loh. Persoalan ini kok, masalah ini besar enggak? Enggak. Kalau saudara ditanya, Anda mengikut Yesus, apa jawaban saudara? Ya, saya mengikut Yesus. Lalu orang itu tanya, benarkah kau mengikut Yesus? Lalu dia pasang melayaninya, celuritnya. Saudara masih bilang apa? Oh, maaf tadi saya salah jawab. Maksud saya bukan. Oh iya. Ya udah lewat. Datang lagi satunya, disembunyi dulu pedangnya. Kamu mengikut Yesus? Iya. Benar kamu mengikut Yesus? Keluar pedangnya. Oh maaf, aku tadi salah jawab. Maksud saya bukan pengikut Yesus. Saya bukan pengikut Yesus. Ini enteng loh. Cuma ditanya gini. Apakah Petrus disalibkan ketika kalau dia jawab iya saya muridnya? Emang kenapa? Harus kan begitu orang yang kuat kan? Iya toh. Orang yang merasa kuat harusnya dijawab orang-orang ini. Iya betul. Aku salah satu muridnya. Memangnya kenapa? Aku siap mati untuk Dia. Wah, kalau gitu Tuhan balik ini dan tepuk tangan. Ore, hebat muridku. Itu baru. Tapi ini tidak, saudara. Dia berkata, pret semua perkataan Petrus. Tidak ada yang dapat engkau pertanggungjawabkan. Ya, sekali lagi saudara. Jangan merasa apa? Kuat. Ya, Anda bisa rohani tapi jangan merasa terlalu rohani. Tidak baik juga, karena kalau kita merasa terlalu rohani, maka kita anggap orang lain bukan apa-apa dengan diri kita. Kita merasa lebih hebat dari mereka semua. Itu jangan, hati-hati. Karena ancaman tadi apa? Kejatuhan mendekati saudara. Ancaman itu ada di depan kita. Dan kita tidak sadar
kalau kita ini manusia yang rapuh, yang lemah. Benar? Ya, kita manusia yang tidak ada apa-apanya. Dan Paulus berkata, kalau saya kuat karena Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita ucapkan terakhir dalam Filipi pasal 6 ayat yang ke-10. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Katakan amin. Nah, ini akhirnya hendaklah kamu kuat katanya. Di dalam siapa? Di dalam apa lagi? Kekuatan kuasa. Ya, inilah yang memberikan kemampuan, memberi kemenangan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Merasa kuat tidak, terkutuk malah kita. Kata Tuhan, kalau kamu mengandalkan dirimu, terkutuklah kamu. Kalau kamu mengandalkan manusia, terkutuklah kamu. Tapi kita harus berada di dalam Dia, ya, percaya kepada Dia, berserah kepada Dia, pasrahkan hidup kita kepada Dia. Maka Tuhan bilang, aku akan beri kamu kekuatan. Ya, kita berada di dalam kuat kuasa-Nya yang memampukan kita menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita. Amin.